The appropriate distribution of power. Morgan membahas secara mendalam tentang salah satu strategi utama yang telah ditempuh pemerintah negara-negara di dunia untuk mengatasi masalah perang, yaitu strategi distribusi kekuatan yang tepat atau appropriate distribution of power. Secara umum, strategi ini berdasarkan pada keyakinan bahwa pengaturan distribusi kekuatan militer antar negara yang sesuai akan mencegah terjadinya perang antara negara-negara tersebut. Dalam bukunya, strategi distribusi kekuatan dipaparkan memiliki dua varian utama, yaitu yang pertama ada perdamaian melalui keunggulan, peace by preponderance. Varian pertama ini menekankan perlunya keberadaan satu negara atau koalisi negara-negara yang menjadi hegemon atau kekuatan yang dominan, dengan kekuatan militer yang jauh melampaui negara atau koalisi lainnya. Dengan keunggulan tersebut, negara-negara yang lebih lemah diprediksi akan enggan memulai perang karena kemungkinan besar akan dikalahkan oleh sang hegemon. Beberapa contoh situasi seperti ini yang dipaparkan antara lain dominasi Jerman di Eropa setelah kemenangan dalam Perang Franco-Prussian tahun 1870 sampai 1871, serta Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal atau superpower setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pada masa-masa tersebut, negara-negara hegemon disebut-sebut mampu menciptakan stabilitas keamanan karena negara-negara lain enggan memicu konflik terbuka. Para pendukung teori stabilitas hegemonik berpendapat bahwa negara hegemon yang sudah merasa cukup kuat cenderung puas dengan status quo dan ingin mempertahankan stabilitas. Mereka enggan memulai perang karena dapat memicu kerugian besar. Keunggulan militernya yang superior juga membuat negara-negara lain tak berani menantangnya secara terbuka. Namun kelemahan varian ini adalah ketika sang hegemon mulai melemah, negara-negara lain akan terpacu untuk meningkatkan kekuatan militernya dan mengubah status quo yang menguntungkan mereka. Situasi inilah yang berpotensi memicu pecahnya perang baru untuk memperebutkan dominasi kekuatan. Yang kedua ada perdamaian melalui keseimbangan atau peace by balance. Berlawanan dengan varian pertama, strategi ini lebih mengedepankan terciptanya keseimbangan kekuatan militer yang relatif setara antara negara-negara besar atau koalisi negara lainnya. Keseimbangan ini dapat berupa bipolar seperti yang terjadi pada Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau multipolar seperti yang ada di Eropa pada abad ke-17 dan 18 dengan banyak kekuatan besar yang saling mengimbangi. Argumen pendukung varian ini adalah bahwa negara tidak ada negara yang terlalu dominan. Semuanya akan merasa aman dan posisi setara sehingga enggan mengambil risiko memulai perang. Selain itu, dalam sistem multipolar, negara-negara dapat bermanuver membentuk aliansi-aliansi untuk terus menjaga keseimbangan tersebut. Jika ada negara yang terlalu menguat, negara-negara lain dapat mengimbanginya dengan bergabung kekuatan. Kelemahannya, situasi keseimbangan juga dapat menjadi tidak stabil jika salah satu negara atau koalisi mencoba mengubah status quo dengan meningkatkan kekuatannya untuk menjadi dominan. Hal ini berpotensi memicu perang terbuka dengan negara-negara lain yang merasa terancam. Meski kedua varian strategi distribusi kekuatan ini telah diperhatikan selama berabad-abad, buku ini menyatakan bahwa bukti empiris tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa strategi ini mampu secara efektif mencegah terjadinya perang dalam jangka panjang. Justru, seringkali strategi ini berujung pada perang ketika negara-negara berupaya mengubah distribusi kekuatan yang ada agar menguntungkan mereka, entah dengan mengejar posisi hegemon atau membangun kekuatan untuk mengimbangi negara lain. Dilihat dari sisi keamanan sistemik global, kemampuan strategi distribusi kekuatan untuk menjamin perdamaian jangka panjang masih diragukan. Fakta bahwa strategi ini gagal mencegah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yang merupakan konflik skala masif antar negara-negara besar, menjadi bukti nyata kelemahannya. Dari sudut pandang keamanan negara, strategi distribusi kekuatan memang memberi otonomi penuh bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatan militernya demi kepentingannya sendiri, termasuk memulai perang jika dinilai menguntungkan. Negara bebas membangun kekuatan dengan membentuk aliansi, menambah anggaran militer, melakukan pendekatan pada pihak-pihak yang berseberangan dengan negara lain, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi daya tarik utama strategi ini bagi banyak negara. Namun, dari sisi keamanan masyarakat, strategi distribusi kekuatan berpotensi membebankan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar akibat perang atau persiapan perang yang berkepanjangan. Masyarakat sipil harus menanggung beban seperti kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, perpajakan yang tinggi untuk membiayai militer, hingga penderitaan akibat represi pemerintah yang menggunakan kekuatan militer
untuk menindas rakyatnya sendiri. Fakta bahwa strategi ini melestarikan kemungkinan terjadinya perang juga menjadi ancaman besar bagi keamanan masyarakat. Lebih lanjut, Morgan menjelaskan bahwa strategi distribusi kekuatan juga sering diaplikasikan dalam skala domestik suatu negara. Dalam konteks ini, hampir semua negara mengejar posisi hegemonik dengan memonopoli penggunaan kekuatan fisik dalam wilayahnya sendiri guna menjamin stabilitas dan keamanan dalam negeri. Negara akan berusaha menekan dan melucuti kelompok-kelompok bersenjata lain yang dianggap mengancam otoritasnya. Namun, dalam beberapa kasus, upaya negara untuk mencapai monopoli kekuatan justru memicu perlawanan bersenjata dari kelompok-kelompok yang merasa tertindas atau ingin memisahkan diri dari negara induk. Pemberontakan bersenjata terjadi ketika kelompok-kelompok ini merasa tidak puas dengan dominasi pemerintah pusat dan menginginkan keseimbangan kekuatan agar mendapat otonomi atau kemerdekaan. Hal ini pada gilirannya memicu konflik bersenjata internal yang berkepanjangan di banyak negara. Secara keseluruhan, buku ini berkesimpulan bahwa meskipun strategi distribusi kekuatan telah dipraktikkan secara luas dan cukup lama dalam sejarah politik internasional, namun kinerjanya dalam mencegah perang masih belum memuaskan. Strategi ini juga tidak konsisten dalam menjamin keamanan sistemik global, keamanan negara, maupun keamanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari solusi lain yang lebih efektif dalam mengatasi masalah perang dalam jangka panjang. Strategi distribusi kekuatan dianggap paling baik hanya digunakan sebagai pilihan terakhir saat ancaman perang berskala besar benar-benar mengkhawatirkan dan nyata terjadi. Misalnya, pada situasi di mana suatu konflik antara dua negara atau lebih sudah memanas dan kedua pihak sedang berlomba-lomba meningkatkan kekuatan militernya, pada kondisi semacam itu, strategi distribusi kekuatan yang tepat mungkin dapat membantu menghindari pecahnya perang terbuka untuk sementara waktu. Namun, di buku ini mengisyaratkan bahwa solusi yang lebih ideal dan permanen untuk mengatasi masalah perang justru datang dari perspektif liberalis yang menekankan pembentukan kekuatan supranasional berupa pemerintahan regional atau global yang lebih kuat untuk menengahi konflik-konflik antar negara. Pemerintahan semacam ini diharapkan dapat membatasi kedaulatan negara dan mencegah upaya negara-negara melakukan perang secara sepihak. Meskipun begitu, buku ini mengakui bahwa pemerintahan supranasional juga belum tentu menjadi solusi sempurna, sebab negara-negara masih sangat berhati-hati dalam membatasi kedaulatannya dan cenderung enggan tunduk pada kekuatan di atasnya. Mereka khawatir akan kehilangan nilai otonomi yang selama ini mereka junjung tinggi. Namun, setidaknya dari perspektif liberalis, masih ada harapan lebih besar untuk mewujudkan perdamaian permanen ketimbang terus bergantung pada strategi pengaturan distribusi kekuatan antar negara.